Bapak Ibu dan para saudara sekalian yang terkasih, selamat sore. Selamat Natal. Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, karena Allah sungguh beserta kita. Allah Putra menjadi manusia, tinggal bersama-sama dengan kita di dunia ini. Dia mengambil wujud seorang manusia dan menjadi sama dengan kita dalam segala hal kecuali dalam hal dosa. Itulah Natal yang kita rayakan pada hari ini. Peristiwa Allah yang mau bersolidar dengan manusia dengan mengambil wujud seorang manusia. Tidak lain tidak bukan, karena Allah mau menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kasih yang mau mengajak kita sekalian sampai pada keselamatan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, secara mengagumkan Engkau menciptakan manusia dengan martabat yang luhur, dan secara lebih mengagumkan lagi Engkau berkenan membaharuinya. Kami mohon, perkenankanlah kami ikut serta dalam keilahian Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saya kembali cerita tentang Pak Ijo dan Tulkiem. Dua sahabat saya ini sudah sekian tahun lamanya, sudah bertahun-tahun lamanya mereka pacaran. Sampai pada suatu ketika si Tulkiem bertanya kepada Pak Ijo, "Jo, janjane kowe si sayang kalau aku apa ya si janjane?" Pak Ijo kaget, kok bisa-bisane Tulkiem ngasih takon kayak gue. Lalu Pak Ijo tanya, "Yem, deneng tinggalan dadak takon kayak gue kenapa sih?" "Ya kepengen takon baik." "Lah iya, kok kepengen takon kenapa?" "Ya wong kepengen aja ditakoni baik, kepengen takon, tinggal kowe gelem jawab apa ya." "Lah sing kon jawab kepriwe?" "Ya terserah kowe, jane kowe si sayang kalau aku apa ya." "Mbok wis ngerti dewek?" "Ngerti dewek kangen ndi wong ora tau dikandani kok." Pak Ijo merasa aneh. Sekian lama pacaran kok sekarang ini tiba-tiba Tulkiem tanya sayang apa enggak. Pak Ijo mengatakan, "Kowe mbok wis ngerti, apa ndak aku kudu diomong enggane?" Tulkiem mengatakan, "Aku butuh kepastian ki Jo. Nek iya ya iya, nek ora ya wis bubar." Maka Pak Ijo mengatakan, "Apa aku kudu ngomong ki?" "Iya. Sayang apa ya?" "Ya mestilah. Wis mesti kan. Mesti apa nek? Ya mesti sayang. Nah kuwi sing penting kudu ngomong aja mung meneng bae." Dene apa sih? Dene dadak takon-takon sayang apa ya? Masalahnya gitu. Dia wis meh setahun semenjak anak Covid kan kowe jarang ngapeli nyong. Ngapeli mung sedela, wong aku ya wedi mbok kowe nulari Covid, mbok kenang Covid, mbok ninine aku melu ketularan. Lah ya tapi kan aku ya sing memperhatikan dirimu. Iya perhatian mung butuh iya apa ya aku kudu diomong. Lah siki kepriwe nyong wis ngomong nek nyong si sayang karo kowe. Jur kepriwe karepe? Ya wis. Maksudnya ya wis cukup wong aku mung kepengin ngrungokna kowe ngomong aku sayang padamu kok. Oh dadi mung kaya kowe tok wis. Wis. Ki berarti pacarane lanjut. Lanjut apa enggak Bapak Ibu? Lanjut, wong nyatane si sayang kok. Emangnya kepriwe wong lagi sayang kok malah kan putus ya wegah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, itu relasinya si Pak Ijo dan Tulkiem. Saya minta maaf itu keringetan banget iki.
Udan-udan tapi panas karena cerita soal Tulkiem pacaran kalau Pak Ijo. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tadi dikatakan Tulkiem itu butuh kejelasan bahwa Pak Ijo selama ini menyayangi dia. Tampaknya Tulkiem juga sudah menangkap itu. Bagaimana si Pak Ijo berjuang memenuhi apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi pengharapannya. Tetapi bagi Tulkiem itu belum cukup. Butuh kepastian, butuh omongan yang jelas. Dan memang sama seperti Tulkiem, kita juga seringkali begitu. Kita ingin kepastian, ingin kejelasan. Walaupun ada banyak tanda-tanda diberikan kepada kita, tapi kalau belum ada omongan resmi, rasanya belum mantap. Maka butuh kata-kata. Natal yang kita rayakan pada hari ini adalah peristiwa Allah yang mau secara jelas dan tegas menyampaikan rasa cintanya, menunjukkan, mengungkapkan rasa cintanya kepada kita manusia lewat kehadiran Yesus. Sangat indah sekali apa yang tadi dikatakan dalam bacaan kedua. Pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Sama seperti Tulkiem tadi, lewat WA, lewat sikap-sikapnya, Pak Ijo sudah menunjukkan rasa cintanya kepada Tulkiem dari dulu. Tetapi tampaknya bagi Tulkiem ini belum jelas. Masih menjadi tanda yang mesti dibaca, yang bisa jadi salah membaca tanda. Maka dia membutuhkan ketegasan, omongan yang jelas. Dan Pak Ijo menyatakan, aku sayang padamu, aku cinta padamu. Itu jugalah yang terjadi dengan kehadiran Yesus di tengah kita. Yesus yang hadir di tengah kita adalah cara Allah mengatakan dengan jelas kepada kita, hai umatku, aku mencintai kamu, aku menyayangi kalian, aku mengasihi kalian. Itulah kehadiran Yesus. Maka sebetulnya Yesus kecil yang kita rayakan kelahirannya ini, walaupun dia sebagai bayi itu hanya bisa nangis, belum bisa ngomong, tetapi dia sudah menyampaikan pesan yang sangat indah bagi kita. Begitu Yesus lahir, di sana pesan disampaikan kepada kita. Allah mencintai kita. Itulah sebabnya dikatakan mereka akan menamakan dia Immanuel, Allah beserta kita. Karena memang begitu Yesus lahir di dunia ini, maka menjadi jelas bagi kita sebetulnya Allah menyertai kita. Bukan dalam angan-angan, bukan sesuatu yang tidak kelihatan, tapi secara nyata kelihatan dalam pribadi manusia Yesus yang saat ini ada di tengah-tengah kita. Yesus inilah tanda pernyataan cinta Allah kepada kita. Maka kalau pada perayaan Natal ini kita rayakan kelahiran Yesus, itu artinya juga kita merayakan peristiwa Allah yang menyatakan cintanya kepada kita. Saudara sekalian yang terkasih, Natal tahun 2020 ini menjadi Natal yang istimewa, Natal pertama dan semoga yang terakhir kita jalani dalam situasi pandemi ini. Dan Natalan yang sekarang ini, misa yang jam 5 ini menjadi lebih istimewa lagi. Wis pandemi, jumlah umatnya dibatasi, dilalah, udan. Saya nggak tahu ini penjaga kesehatan itu nyateti yang datang berapa jumlahnya. Ketok era kebak ya Pak Agus ya. Banyak yang sudah daftar tapi wedi udan ke. Wis wedi Covid ditambah wedi udan, wedine kuadrat. Mulane pada kosong-kosong. Tapi sekali lagi Bapak Ibu dan para saudara sekalian, saya meyakini selain yang sekarang ini hadir di sini, saya punya keyakinan dan semoga keyakinanku nggak salah ya. Sing wis pada kadung terlanjur daftar lalu ndak bisa datang, siki lagi pada nonton YouTube janjane. Kenapa? Nggak
Wong nggak ada pilihan lain kan? Melu misa sing wingi genah ora bisa. Melu misa mengko wis ana misa maning. Melu misa Santo Yosef jam 6 dibatasi juga. Maka mau tidak mau mesti pada nonton YouTube. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, umat yang mestinya ikut misa saat ini dan sekarang lagi nonton YouTube-nya, selamat bergabung juga. Inilah cara Allah menyapa kita, menunjukkan cintanya kepada kita. Bukan hanya kita yang saat ini hadir di sini, tapi cinta kasih Allah dinyatakan melalui kecanggihan kemajuan teknologi komunikasi dengan mengikut sertakan banyak saudara-saudara kita mengikut misa ini secara live streaming. Ini juga merupakan cara Allah menyapa manusia. Jadi kalau Allah selama ini sudah berbicara kepada manusia lewat nabi-nabi, lewat utusan-utusan yang lain, Allah merasa belum cukup. Oleh sebab itu, Dia memberikan putranya sebagai utusan yang paling tinggi derajatnya. Anaknya diutus ke dunia untuk menyampaikan pesan cintanya kepada kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih, kalau kita saat ini sudah menerima Yesus sebagai tanda cinta, sebagai pernyataan kasih Allah kepada kita, pertama-tama tentu kita mesti bersyukur kepada Allah. Ingat aku manusia biasa, menungso biasa, sing kebek dosa, kok yo entuk hadiah sing luar biasa. Hadiah yang luar biasa, tanda kasih Allah, bukan hanya kata-kata lagi. Kalau Pak Ijo tadi masih mengatakan kepada Tulkim, aku sayang padamu, tetapi Yesus menjadi pernyataan kasih yang luar biasa kepada kita. Sekali lagi, ingat aku wong kebek dosa, kok yo diwehi Yesus sing maha suci, maha kudus, sing ora kenal dosa. Kontras banget loh. Kita yang penuh dosa mendapat hadiah yang sangat luar biasa sucinya, sangat kudus, yaitu Yesus Putra Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah. Lalu yang kedua, seperti yang selalu kita yakini, yang namanya bersyukur itu sekali lagi jangan hanya dalam kata-kata. Apalagi Natalan sekarang ini semua nyanyinya di hemat. Lagu pembukaan, kemuliaan, Mazmur tanggapannya di diskon ya, gue ini ya, kudune 4 ayat, jadi tinggal 2 nganggo diskon gue. Mazmur tanggapan di diskon wis. Nanti lagu persembahan tidak ada. Terus apa? Kudus, Bapa kami, komuni, terus penutup ya. Semua dihemat. Tentu kalau kita ungkapan syukur kita hanya dibatasi dengan kata-kata, menjadi sangat terbatas sekali. Biasanya nyanyi apa kayak Gloria gitu apa? Dengarlah di padang sunyi Gloria. Sekarang mau menyanyi apa ndak? Aja nyanyi, aja mangap-mangap, mbok idune nyemprot kabeh. Biasanya dikon nyanyi, buka mulutnya, mangap. Sekarang jangan buka mulutnya ya, nek buka kuwi mbok kena penyakit. Maka sangat terbatas. Lalu apakah kita tidak bisa bersyukur kalau kita tidak boleh nyanyi? Loh, bisa, wajib, bahkan wajib tetap bersyukur kepada Allah. Nah caranya kepriwe? Ya cara bersyukur kan bukan hanya dengan menyanyi. Bukan hanya dengan menyanyi, tapi ketika kita mau berbagi kasih dengan orang lain, itu cara bersyukur kita. Yang lain lagi ada yang protes. Bagaimana bisa bersyukur kepada Allah? Natalane sepi. Loh, Bapak Ibu, saudara sekalian, anak-anak, kita itu ya tetap bersyukur kepada Allah. Senajan sepi ora kayak biasane, tapi kan kita masih bisa Natalan. Syukur kepada Allah. Tidak usah jauh-jauh. Saudara-saudara kita umat stasi Bumi Ayu yang semula sudah merencanakan Natalan, tiba-tiba kemarin diberitahu Natalane batal. Untuk Natalan karena situasi pandemi. Kecewa.
Ibu-ibunya lebih kecewa maning, wis pesan panganan. Lalu bagaimana? Saya mengatakan, nek wis kadung pesan panganan, saya bersyukur ya panganannya dibagi mengwong liya. Aja dipangan dewek. Saya berbagi itulah. Dalam kesunyian, dalam kesederhanaan, kita tetap bersyukur kepada Allah. Saya tidak tahu itu panitia itu pasti lebih bisa menjawab. Kenapa itu sekarang guanya pindah ke sana? Bapak Ibu lihat, boleh nengok pojok sana itu kelip-kelip guys. Mungkin ada yang bahkan kita nggak tahu bahwa di sana ada sesuatu kan? Biasanya kan sebelah ngendi kene apa kono gitu ya biasanya itu. Tapi kali ini di sana kok nyemplik dewe yang karena ya sepi temen nanti ora konangan. Saudara sekalian, itulah Natal yang asli. Waktu Yesus dilahirkan di kandang Bethlehem, yang terjadi adalah malam sunyi senyap. Malam sunyi senyap, bukan malam yang penuh kemeriahan. Di kandang sepi. Mungkin lebih cocok gambarannya di sana memang sepi. Ora konangan wong akeh malahan. Itu masih mending loh, yo nganggo kelip-kelip lampu. Waktu Yesus lahir di kandang Bethlehem, saya yakin tidak ada lampu kelip-kelip kayak masih mending. Itulah sebabnya kita diajak melihat pengalaman ini tetap sebagai pengalaman yang mesti kita syukuri bersama. Bukan kemewahan, bukan kemeriahan, tapi Allah yang hadir menyapa kita, yang menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Itulah Natal sesungguhnya, dan itulah yang mestinya kita syukuri. Kalau nanti Bapak Ibu Saudara sekalian pulang di rumah, rayakanlah Natal di keluarga Anda masing-masing. Karena Natal yang paling utama adalah kelahiran Yesus. Dan itu mesti kita nyatakan secara jelas dalam keluarga-keluarga kita. Natalan di gereja ya sama misa, sampai di rumah berdoa bersama, bersyukur bersama. Itulah Natal keluarga. Itu yang membuat kita bersyukur bahwa Yesus mau datang tinggal di dalam keluarga-keluarga kita. Sabda yang menjadi manusia tinggal di tengah kita. Dia berbicara dengan bahasa manusia supaya manusia bisa menangkap betapa Allah mencintai kita. Tanda-tanda alam, matahari yang bersinar dan sebagainya, itu tanda cinta Allah kepada kita. Tetapi cinta Allah itu dinyatakan secara tegas dan jelas oleh Yesus. Sama seperti Bapa dalam aku dalam kamu. Itulah kasih yang luar biasa. Sekali lagi, inilah sabda yang menjadi manusia. Loh, sabda itu dari mana? Kapan mulai ada? Dari dulu. Allah menciptakan dunia seisinya dengan sabda. Dan sabda yang sama itulah yang kini diutus ke tengah-tengah kita menjadi manusia dalam pribadi Yesus. Maka dikatakan tidak ada ciptaan yang diciptakan di luar Yesus, tadi dikatakan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dia sang sumber kehidupan, Dia yang menjadi sumber kejadian segala-galanya di dunia, kini ada di tengah-tengah kita. Maka Bapak Ibu, para saudara sekalian, anak-anak yang terkasih, sabda yang telah menjadi manusia mestinya menjadi inspirasi bagi kita untuk juga membagikan sang sabda itu, membagikan kasih Allah itu kepada sesama kita. Pandemi COVID-19 mestinya bukan penghalang bagi kita untuk berbagi berkat dengan orang lain, tapi ini justru menjadi kesempatan yang diberikan Allah, tantangan bagi kita. Apakah di tengah situasi pandemi semacam ini kita masih bisa, kita masih mau, kita masih berani berbagi berkat dengan orang lain? Kalau memang mau, mesti bisa. Kalau dia mengatakan pandemi ini membuat saya tidak bisa, saya akan bertanya, Anda itu tidak bisa berbagi berkat apa wegah? Tidak ada satupun yang bisa menghalangi kita kalau kita mau berbagi berkat Allah, menghadirkan sang sabda yang telah menjadi manusia di tengah-tengah masyarakat kita. Maka saudara sekalian yang terkasih, karena Allah telah menjadikan putranya sebagai manusia hadir di tengah kita, karena sabda telah menjadi manusia,
Dan dia disebut dengan Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Kita meyakini Allah selalu menyertai langkah-langkah kita. Tetapi kita juga punya tugas, bagaimana kita menghadirkan Allah, supaya Allah menyertai setiap manusia yang ada di dunia ini. Itu tugas kita, berbagi berkat, supaya mereka tahu Allah sungguh menyertai kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, dalam diri Yesus Putra-Mu, Engkau telah menggenapi janji keselamatan-Mu kepada kami. Semoga kami semakin mengimani Putra-Mu itu, sehingga terbukalah bagi kami jalan menuju kehidupan abadi. Sebab Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Terima kasih pokoknya kepada semua saja yang daftarnya disebut Pak Agus dengan panjang sekali. Pokoknya matur nuwun, terima kasih kabeh. Bapak Ibu Saudara sekalian, sabda yang telah menjadi manusia itu kadangkala hadirnya di tempat-tempat yang tidak kita duga, di tempat pojokan-pojokan yang tidak pernah kita bayangkan, lewat peristiwa-peristiwa yang tidak dibayangkan, bahkan lewat pribadi-pribadi yang tidak kita bayangkan. Bisa jadi lewat anak yang kita sepelekan, lah bocah cilik ngerti apa, bisa jadi sabda telah menjadi manusia lewat dia. Maka kita diajak untuk peka, menangkap kehadiran sang sabda yang menjadi manusia di tengah-tengah kita. Terima kasih atas kebersamaan dan doa-doa kita. Selamat Natal.